bahwa bangkitnya anak manusia ini membuktikan bahwa bangkitnya Tuhan dari kematian. Apa yang terjadi? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Biar orang semua dengarkan. Paulus, udah kong kali kong sama Paulus nih sekarang ya Bang Juma ya. Supaya Anda tahu Yesus itu, Anda kan bertanya kepada saya, oke? Saya jawab menurut Paulus, karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Elohim, kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kolose 2 nomor 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Kuasa Allah, Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Dalilnya kok salah? Berarti Paulus salah. Makanya, oke, sekarang saya bicara ya, jangan dipotong. Dalil ini dibantah, Paulus dibantah. Jangan bermain-bermain. Sebentar dulu, kasih saya waktu bicara. Makanya Bang Juma itu harus cerdas. Contoh lu Tambunan yang cerdasnya kan gini. Kalau Anda bermain-bermain di tulisan Paulus, gimana nih pendiam murid cuma membaca sebentar. Kalau Anda cuma membaca topik-topik atasnya, Anda memakai itu, Anda terjerat. Makanya ketika Paulus bicara, baca sampai habis supaya Anda tidak terjerat di dalam tulisan Paulus. Anda bilang dengan kuasa Allah. Tidak ada tulisannya begitu kok. Dalilnya begitu. Makanya kau baca lagi penjelasan Paulus di bawahnya. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 11, Yesus itu dibangkitkan oleh Roh, yaitu Roh Allah. Roh Allah ini juga menurut Paulus adalah Allah. Makanya jadi Yesus dibangkitkan itu oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya kenapa tidak dilibatkan Bang Juma? Kalau Bang Juma tidak melibatkan Roh Kudus dalam kebangkitan Yesus, berarti Bang Juma siap-siaplah dibakar di lautan api dan berang dan menjerit-jerit bersama dengan blokir permanen di neraka Dalilnya sudah sangat jelas pun, bahwasanya Yesus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Masih juga dibantah. Inilah bukti bahwa Anda itu adalah pengikut Lucifer. Data yang tertera di Bible pun Anda bantah. Bagaimana ceritanya tuh? Dalil yang ada di kitab Anda bantah sendiri. Tulisan Paulus kira-kira sama-sama Allah. Di situ dijelaskan kok Yesus dibangkitkan dari kuasa Allah. Bukan kuasa Allah Bang Juma. Coba tunjukkan kepada saya di mana pernah Yesus berdoa kepada Roh Kudus. Mana? Tunjukkan. Begini. Di mana Yesus berdoa kepada dengan Roh Kudus, di mana? Ada. Yesus itu Roh Kudus yang ada di surga. Mana? Roh Kudusku. Yesus selalu berdoa, Bapakku yang ada di surga. Roh Kudusku yang ada di surga. Ada. Kudus itu juga memang makhluk, dia adalah Gabriel, bukan Tuhan. Di mana Yesus pernah berdoa kepada Roh Kudus? Coba. Sekarang Bang Juma diam dulu ya, jangan dibantah dulu. Jadi gini, Yesus ini kan ingin meminta petunjuk. Meminta petunjuk itu tentu kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Roh Kudus itu dia memenuhi Yesus. Bahkan Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 8. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah.
Lukas 4 dikatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itulah aku berkuasa membangkitkan orang mati. Kisah Rasul 10 ayat 38, Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ini juga pelaku kuasa, jangan dibikin kayak pengangguran. Bang Juma ini hanya melibatkan Yesus Bapa, Bapa Yesus, Allah Yesus, Allah Yesus, seakan-akan Roh Kudus ini tidak pernah bikin apa-apa. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus atas izin Bapa. Bapa itu hanya memberikan izin, lalu kuasanya itu dari Roh Kudus. Kenapa harus kuasanya dari Roh Kudus? Ketika Bang Juma ingin punya anak, tentu mainnya bukan sama pohon, bukan main sama tentu main sama istrinya, maka lahirlah anak. Jadi anak itu ada karena perpaduan antara suami dan istri. Demikian juga Yesus, dia membuat mujizat tentu pakai kuasa ibunya, karena dia pun lahir dari emaknya, bukan mamanya. Masa seorang anak, misalnya begini Bang Juma ya, saya kasih contoh. Saya, kekayaan saya 1 triliun. Saya menikah dengan calon istri saya, rata kekayaannya 7 triliun. Lalu ketika saya menikah dengan dia, maka saya punya anak namanya James. Duit anak saya ini 7 triliun. Dari bapaknya 1 triliun dan mamanya 1 triliun. Artinya yang namanya anak itu pasti nerima kuasa dari izin dari bapaknya, kuasa dari ibunya. Sama seperti waktu janin terbentuk di dalam rahim seorang perempuan, itu gabungan sperma dan sel telur. Dua-duanya harus kerja. Nggak boleh cuma Bang Juma main-main di pohon, nggak akan ada jadi anak. Yang ada pohon nanti rusak. Iya. Jelas kan? Ya, kembali ke tema bahwasanya membuat Dinda Fandi silakan dengan kembali ke kuasa tema. Roh Kudus Bang Juma, dengan kuasa Roh Kudus, tetapi tentu atas izin bapaknya. Balu apa dulu? Udah lah keok kasihan Tuhan. Apa sedikit ya. Ntar dulu Bang Luga, begini Bang Luga. Jadi kesimpulannya Bang Kenapa Luga. lagi lu? Iya, Dimit dulu Bang Luga. Jadi Bang Luga, ya kan, yang ditemui Kakanda Paulus di Damsik itu sesungguhnya adalah, nah sebentar kita dapat jawabannya. Apa yang diajarkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma? Maka sebab untuk itulah ia mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah ini ajaran Kakanda Paulus. Sementara yang Yesus ajarkan adalah satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Engkau harus menyembah Bapa. Lukas 4:8, Matius 4:10. Bapa yang harus kau sembah. Tetapi ajaran Kakanda Paulus ini, karena yang ditemui di Damsik itu adalah tanda tanya, sebentar kita jawab. Nah kita tengok Bang Luga, di dalam 2 Korintus 11:14 tadi, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah ketakutan saya yang diimani kawan-kawan Kristen itu bahwa Kakanda Paulus bertemu Tuhan katanya di Damsik, ternyata bukan Tuhan, tetapi simbolis. Karena di dalam Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapak Muluga katanya. Nah, ditegaskan juga dalam Yohanes Matius 7:23 tadi bahwa orang-orang yang menyebut aku Tuhan, bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, aku tidak pernah mengenal mereka, kata Yesus. Kata Yesus, hanyalah kamu, Luga, kamu sekalian pembuat kejahatan, kalian nanti akan disepak ke neraka. Karena kalian itu yang pertama mengikuti ajaran simbolis yang Kakanda Paulus ajarkan dalam Roma 14:9, kalian mengimani Yesus mati. Nah itu ajaran simbolis, itu ajaran angkatan jahat. Makanya Bang Luga, nanti kalau kami sudah di akhirat nanti, tunggu dulu. Kami sudah di akhirat nanti, kami akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan melihat Bang Luga jatuh sebelah kiri ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya halilintar. Makasih Bang Zuma. Aku izin turun dulu Bang Zuma. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petinju kelas bulu jangan dinaikin lah Bang Juma. Petinju kelas terbang, kelas bulu jangan lah. Ntar sekali pukul penyok meninggal pula langsung ke neraka.
tolong kasih petinju-petinju yang memang bobotnya itu bisa dipukul, bisa sekali pukul itu seluruh bumi rontok gitu. Kalau si Pandi ya, cuma sebenarnya bukan level saya, cuma daripada nggak ada yang digulung, ya terpaksa lah saya banting-banting terus. Saya tuh kelasnya tuh Zakir Naik yang juta orang, 2 juta itu kelas saya. Tapi karena nggak ada lagi yang mau dilawan, mau nggak mau lah si Ardiansa lah, tukang-tukang sayur lah, boleh lah. Yo silakan maju. Ada yang mau digulung lagi nggak? Dan saya bilang, kalau Anda mengatakan Paulus tanpa ada kuasa kebangkitan, dan saya melihat Anda tidak bisa bangkit dari kematian. Ketika Anda tidak bisa bangkit dari kematian, saya cuma menganggap Anda adalah tempe. Luka, ya bentar. Luka, lu udah pernah diskusi? Waalaikumsalam. Semalam mimpi udah apa pernah Burunda? diskusi sama Zakir? Anaknya Zakir Naik udah saya banting di Malang waktu itu, udah sampai. Tidak, pakai bahasa apa kamu Luga? Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris Pakai bahasa Inggris. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, silakan diterjemahkan oleh si Juma. Nanti Juma yang terjemahkan. Atau siapa? Gak masalah. Ini yang penting, Yesus bangkit oleh Roh Kudus. Bukan cuma Bapa yang ngebangkitin Yesus, tapi Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Matius 17:28. Itu tanda angkatan jahat, udah dibilang pun. Tanda apa lagi sih? Matius 12:39. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan. Jadi kebangkitan dari kematian itu adalah tanda untuk yang jahat. Guma tahu Simpson nggak? Simpson itu kan jangan bawa kemana-mana. Yesus mengatakan dengan jelas tuh, angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan. Oke, kan saya dalilnya jelas. Ya, dalil tanpa kuasa jatuhnya tempe. Ya Allah ya Karim. Anda boleh bangga dengan kebangkitan, silakan. Tapi ingat, kami orang yang terpelajar paham betul bahwa orang-orang yang percaya kepada kebangkitan sosok makhluk dari kuburan sebagai syarat menjadi Tuhan, itu adalah angkatan jahat. Maka kalian semua adalah penjahat. Buktinya di dalam Matius 7, tanda-tanda angkatan jahat itu pengikutnya sebagai penjahat disebutkan di sana. Matius 7:22 nomor 23. Banyaklah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Yesus mengatakan itu. Kan saya bilang. Iya, sekarang saya bilang itu kan tafsiran dan ajaran Anda. Bukan tafsiran. Sekarang saya tanya saudara Luga, yang memanggil Yesus Tuhan dan bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Kristen. Nah, Kristen. Jelas kan? Jelas itu. Berarti angkatan jahat meminta tanda kebangkitan. Akibat dari kebangkitan, orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Karena dia bangkit, maka mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah buktinya bahwa kebangkitan adalah tanda atau simbol, kode untuk angkatan jahat. Untuk supaya kita bisa membedakan angkatan jahat dan angkatan benar, itu adalah kebangkitannya. Kalau ada orang yang percaya kepada kebangkitan makhluk yang bernama Yesus ini, maka dia itu adalah angkatan jahat. Alhamdulillah kami umat Islam tak percaya itu. Itu kan saudara Luga. Jadi gini, saya orangnya, saya nggak suka orang ngomong-ngomong kebanyakan tapi dia nggak bisa bangkit dari kematian. Itu saya. Loh, saya bangkit dari kematian itu simbol kejahatan. Iya, dengerin dulu. Bentar lagi kan kan saya bilang. Anda boleh bangga, tapi itu adalah angkatan jahat. Sebentar dulu, ganti yang ngomongin. Kan Anda kan sudah mengajarkan kalau ada yang percaya kebangkitan itu justru yang jahat. Itu kan statement Anda. Tetapi sayang, statement Anda ini tidak didukung dengan kebangkitan Nabi Anda. Loh, kecuali seandainya berapa kali saya harus katakan? Angkatan jahat dulu, minta satu tanda. Kenapa Nabi kami tidak bangkit dari kematian? Karena kami bukan penjahat. Berbeda dengan kalian. Tuhan kalian harus bangkit dari kematian. Kenapa? Karena kalian itu angkatan jahat yang menggantikan posisi yang maha tinggi dengan mayat yang bangkit dari kuburan. Itu kalian.
Kami bukan Begini itu. loh. Kami bukan golongan itu. Begini loh, Golongan Bang Juma. jahat itu Kristen yang percaya akan kebangkitan orang Oke, yang oke. telah mati. Itu loh. Oke, saya dulu Bang Juma, bicaranya gantian dong, jangan Nah, dipotong-potong. silakan. Kan saya bilang, Anda ngomong yang maha tinggi. Tapi yang maha tinggi ini nggak pernah nongol dari zaman Adam sampai sekarang. Jadi Tidak Anda nggak usah. ada Tuhannya para nabi itu pernah nongol. Yang nongol itu Kalau nggak hantu. ada, suruhlah dia pulang ke kampung halaman. Yesus mengatakan, ada nggak orang yang pernah melihat Tuhan? Kata Yesus. Ada nggak? Yohanes 5 nomor 37. Ada nggak Yesus menurut berkata, Yesus? bentar Menurut ya, Yesus, ada nggak orang yang pernah melihat Tuhan? Ada. Siapa? Jadi gini. Siapa? Iya, makanya dengar dulu. Aduh, debat kusir. Dia Bang Luga. Gak ada. Jangan debat kusir dulu, gantian dulu Mudah-mudahan bicaranya. saudara Luga ini masih bisa sehat, ya. Bukan. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan dari kematian itu adalah angkatan Astagfirullah, jahat, astagfirullah. angkatan jahat. Jadi kalau mau lihat angkatan jahat, saudara-saudara, lihatlah orang yang menyembah manusia yang bangkit, yang keluar dari kuburan. Itulah Ya angkatan jahat. sekarang begini, salahnya di mana Penjahat sih itu. kalau menyembah Yesus itu salahnya di mana? Salahnya jelas Matius 7, 22 nomor 22 sampai nomor 23. Itu salah tafsir Juma. Bagaimana Itu mungkin salah tafsir? Orang yang memanggil Yesus Tuhan Sekarang saya tanya. dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Itu valid. Sekarang saya tanya, ketika Yesus melempar orang ke neraka, Apa pula Yesus kan melempar Yesus orang kan ke berkata, neraka? "Enyahlah ke dalam lautan api." Itu lagi-lagi Anda ingin menyamakan Yesus dengan yang maha tinggi. Itu Lucifer itu. Hanya ajaran Lucifer Kan yang melempar mengejarkan orang ke kemudian. neraka nanti. Saudara Luga, coba Anda baca di dalam kitab Gantian kitab dong. yang Anda gunakan. Iya, sabar. Omongan saya dipotong terus. Sabar. Iya, kita gantian, gantian. Di dalam kitab yang Anda gunakan, Oke. ya, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ini kenapa noise? Diterangkan di dalam kitab saudara bahwa iblis, ya, yang adalah Lucifer ini itu diusir ke atas muka bumi ini bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dia bersama dengan malaikat iblis ini bersama-sama dengan rajanya diusir ke atas muka bumi. Dan salah satu tanda simbol iblis itu adalah mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk, di mana makhluk ini sendiri yang datang mengaku sebagai Yesus yang bangkit dari kematian, mengaku sebagai bintang timur. Sedangkan bintang timur ini di dalam tradisi Yahudi disebut Hailale bin Zakar. Dialah malaikat yang jatuh yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Nah sekarang saudara melantik Yesus, apapun Yesus, sedikit-sedikit Yesus, raja di atas raja, sedikit-sedikit Yesus. Berarti Anda ini adalah malaikat Lucifer yang ingin menggantikan posisi Elohim, posisi yang maha tinggi dengan anak manusia yang bukan apa-apa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kok dilantik jadi Tuhan. Kenapa? Karena adanya pengaruh makhluk yang datang kepada Kristen mempengaruhi semua orang Kristen untuk mempertuhankan Lucifer. Itu fakta. Maka endingnya kemudian pada hari terakhir, di situ diterangkan kok, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka? Yang menganggap Yesus Tuhan. Bahkan sampai pada level bermujizat. Mereka semua diusir. Siapa itu? Angkatan jahat. Orang jahat. Penjahat. Yang pro terhadap setan. Yang pro terhadap Lucifer. Yang pro terhadap Yesus palsu. Yang datang ngaku-ngaku Yesus. Ingat Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi apabila ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan apa? Dengan cahaya yang bersinar seperti kilat dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Oke, jangan terlalu panjang. Nanti saya bingung pula mau jawab yang mana. Bagus. Kan saya bilang,
ketika Yesus pada hari-hari terakhir, mereka banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah membuat mujizat demi nama-Mu. Ya kan? Di hari-hari terakhir ini, pertanyaannya ini lagi acara apa? Kok jutaan orang pada teriak-teriak? Ini momennya lagi apa? Pertama, satu, sunatan massal. Kedua, ada penjualan ayam Bangkok. Ketiga, penghakiman. Kok jual ayam Bangkok? Pak Bambam iya kan, makanya Bang Juma kan harus tahu ini momennya acara-acara apa. Satu, sunatan massal, dan kedua pembagian sembako, ketiga penghakiman terakhir. Ternyata ini adalah event terakbar dalam semesta, yaitu penghakiman terakhir. Pertanyaannya, kalau sudah penghakiman terakhir, siapa hakimnya? Ternyata yang jadi hakim di penghakiman agung, penghakiman terakhir, itu ternyata bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Yesus yang jadi hakimnya. Nah, kalau di hari penghakiman terakhir, ini cuma dua, surga atau neraka. Nah, Tuhan, kami sudah membuat mujizat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru akan masuk surga, kata Yesus. Artinya, bukan setiap orang yang mengaku-ngaku Yesus Tuhan akan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu, kalau mengusir setan, 12 murid Yesus mengusir setan. Di Matius pasal 19, Yesus berkata, kamu sudah mengusir setan, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Tuhan, apakah upah kami? Kami sudah mengikut Engkau, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku dan meninggalkan keluarganya demi nama-Ku, mereka akan mendapatkan upah 100 kali lipat maupun di bumi dan di surga. Jadi Bang Juma harus tahu kenapa mereka diusir. Mereka ini diusir karena bawa-bawa mujizat untuk nutupin dosa mereka. Mereka mungkin berzina, mereka mungkin bercabul, tapi mereka untuk nutupin dosanya, kan kami udah ngusir setan Tuhan, kami udah bikin mujizat, kami udah bernubuat. Tuhan bilang orang yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapakku. Mereka tidak berzina, membunuh, tidak mencuri, dan juga bermujizat, ya itu masuk surga. Tapi kalau dia berzina, membunuh, mencuri, tapi dia bisa ngusir setan, itu nggak jadi jaminan. Ngusir setan nggak jadi jaminan. Makanya di Lukas pasal 10 ayat 20, Tuhan, kami udah mengusir setan demi nama-Mu, kata Yesus. Kamu jangan berbahagia, tetapi berbahagialah karena nama-Mu terdaftar di surga. Jadi Bang Juma harus mengerti apa maksud dari ayat itu, jangan menafsirkan sembarangan. Terus yang kedua, poin yang kedua, kita ngomongin Tuhan, tapi yang nongol, yang bisa melakukan segalanya adalah Yesus. Membangkitkan orang mati, Yesus. Mencelikan mata orang buta, Yesus. Mana Tuhannya? Kan Tuhan kan nggak pernah bikin apa-apa, cuma ngaku pencipta langit dan bumi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Gantian. Makanya saya bilang Yesus itulah. Karena kenapa? Hanya Yesus yang bisa membangkit. Emang saya tanya, Bapak di surga pernah nggak bisa bangkitin orang mati? Mana? Makanya Baca Yesus Kisah berkata, Para Rasul 2 nomor 22, itu dalilnya. Tuhan membangkitkan orang mati dan seterusnya. Baca. Iya, Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, aku membuat mujizat itu dengan kuasa Roh Tuhan. Lukas pasal 4. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya baca ini ya, Kisah Rasul berapa? 2 nomor 22. Kisah Rasul 2. Habis itu saya ngomong, jangan. Belum selesai masalahnya. Ya. Aduh, Kisah Rasul tulisannya si Paulus lagi diangkat-angkat. Kau udah ngefans sama Paulus apa gimana sih? Kisah Rasul tulisannya Paulus diangkat-angkat lagi buat orang. Tapi maklum lah, namanya juga orang lagi domba yang sesat. Kisah Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22. Tapi kita harus sabar nih nuntun domba-domba Tuhan nih biar masuk surga. Kisah Rasul 22 ayat 22 Cahayu.
Kisah Rasul 2 ayat 3. Lo ngomongnya jelas. Tiba-tiba turunlah dari langit. Lain dikasih, lain dibaca. Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel. Ayat lama nih. Dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang mempelai yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah, betul? Yang dilakukan oleh siapa? Di Allah. Nah, begitu dong. Iya, tapi Allah ini kalau dia melakukan mujizat itu perantaraan yang namanya Roh Allah, Roh Kudus. Iya. Jadi gini, biar lu tahu gini. Bapak Allah atau Bapak itu dia kerjanya itu menentukan, mengizinkan. Iya. Tetapi yang melakukan, kuasa yang membangkitkan itu bukan Allah. Dia cuma Allah itu Bapa. Iya. Allah Bapa di sini ya. Allah Bapa itu tugasnya memerintah, mengizinkan dan menentukan. Dia intelektual. Jadi tugasnya Allah Bapa itu intelektual, dia merancang. Tapi yang melakukan tindakan-tindakan kebangkitan itu bukan Bapa, itulah Roh Kudus. Jadi Bapa. Terus yang bawa ayam ini tadi, ayam bangkok, bagaimana dia nasibnya? Ya makanya kan saya bilang Yesus itu kan anak tunggal Bapa. Yang bawa ayam bangkok tadi bagaimana nasibnya? Ternyata Tuhan yang memberikan kemudian kuasa. Iya kan, Yesus itu kan menerima kuasa kan dari Roh Kudus. Iya, yang bawa ayam bangkok gimana nasibnya? Ya orang yang bawa ayam bangkok itu ya masuk neraka. Ya. Aku nih bisa diajarin semuanya. Kampret. Jadi kalau masuk neraka nih awak kasihan lah ya. Jancok. Kalau masuk neraka balas begini ayam bangkok. Begini, kalian tuh jangan di sini. Aduh bahaya. Nanti kamu dikejar-kejar sama peternak ayam bangkok loh. Makanya saya bilang di dalam Alkitab itu ada yang namanya Allah, ada yang namanya Roh Allah. Allah dan Roh Allah itu beda. Gini loh, keduanya ini melakukan tugas masing-masing. Pertama Allah. Roh Allah juga melakukan mujizat. Di Matius 12:8, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi bukan cuma Allah doang yang bekerja, Roh Allah yaitu Roh Kudus juga main. Kalau kalian hilangkan Roh Kudus kan kalian cuma mainkan Allah Yesus, ya jatuhnya memang Yesus nabi. Jadi gini, kesimpulannya begini. Kalau Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Allah, kesimpulannya adalah Yesus adalah nabi. Betul, saya setuju. Jikalau Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Bapa atau dengan kuasa Allah, maka kesimpulan pastinya Yesus adalah nabi, bukan Tuhan. Saya setuju. Ya. Tetapi ada tapinya. Kalau Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus atas Bapa, kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan. Bang Zizi, syukran Bang Zizi. Barakallah. Kalau saya pilih B, karena yang benar adalah Yesus melakukan mujizat atas izin Bapa dan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa Bapa. Jelas, tamat ya. Murtad. Juma. Aduh, yang kesian nih peternak ayam bangkok ini, yang kesian ini. Lagian kan saya tanya tadi ke Juma, itu Tuhan bersuruh Tuhan, iya pertanyaannya itu eventnya event apa? Dia bilang sunatan masal kah, penjualan ayam bangkok kah, ataupun ayam bangkok disinggung lagi. Penjual ayam bangkok, lama-lama peternak ayam bangkok naik semua ke sini loh. Allahu Akbar. Tersinggung nih.
itu. Lalu Agung tersinggung dia gimana tuh? Balas ya, Iya, kan? jangan bangko. Pertanyaannya kan begini. Kenapa orang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan di hari kiamat? Kenapa harus ke Yesus teriaknya? Kenapa teriaknya nggak ke Musa, nggak ke Muhammad? Ternyata bos yang duduk di singgasana adalah Yesus. Aduh. Orang kenapa teriaknya ke Yesus? Kenapa nggak teriaknya ke Allah? Ya berarti kan Yesus Allah. Gimana sih? Iya. Aduh. Padahal Sekarang yang jadi hakim di akhir zaman siapa? Yang jadi hakim agung siapa? Yang jadi hakim itu Allah. Loh itu udah kau baca tadi, teriaknya ke Yesus bukan ke Allah. Yesus kamu udah mengusir saya, berarti dialah hakimnya. Yesus berdasarkan Yohanes 8:42 kalau Yohanes 12:4. Yohanes gimana itu Bang? Yohanes 12 nomor 42. Coba Anda baca di situ. Apa tuh, bacaan aja. Benarkah teman-teman, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Benarkah? Itu firman yang Yohanes 8 ya. Iya, firman itu yang jadi hakimnya. Berarti yang jadi hakim agung kan Yesus, firman. Adalah ucapan yang pernah Yesus ucapkan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya ucapan-ucapan Yesus yang pernah dia ucapkan pada saat dia 3 tahun berkhutbah kepada Bani Israel, itulah yang menjadi dasar pijakan penghakiman. Iya, makanya aku bilang itu Yesus Tuhan karena Yesus menjadi hakim. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya menjadi Tuhan, dirinya dituhankan, disembah, dan Yesus banyak orang kan yang menuhankan kemudian. Maka inilah sebabnya ya, ukhti Raswa KBK syukran. Inilah sebabnya kemudian sehingga orang-orang Kristen ini mengikuti nabi palsu, di mana tanda nabi palsu itu adalah salah satunya memanggil Yesus Tuhan. Coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15 sampai 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat, bermujizat. Nah itu tanda nabi palsu mengikut Yesus begitu. Iya, 12 murid Yesus, Rasul Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh di Kisah Rasul 3:16 itu demi nama Yesus. Pertanyaannya, apakah Rasul Petrus masuk neraka? Tidak, Yesus sendiri berkata, kamu yang 12 ini akan semeja dengan aku di dalam kerajaanku di surga. Yang 12, coba dibaca lengkap aja dulu Matius 7 ya. Dari buahnya kamu melihat mereka, yaitu tidak setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kita lihat ke-11 murid Yesus melakukan kehendak Bapa dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan atau junjungan atau nabi atau rasul. Saya tanya, sedangkan orang Kristen sedangkan orang Kristen ini tidak melakukan kehendak Bapa. Coba ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, itu bukan kehendak Bapa semua. Makanya orang-orang Kristen ini semuanya digulung masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu fakta. Silakan. Saya bantai ya. 12 murid Yesus ya, mereka itu menyembuhkan orang lumpuh di dalam nama Yesus. Itu yang melakukan Petrus. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 20, 12 murid Yesus juga dengan ke-70 murid itu mengusir setan demi nama Yesus. Ya, tapi melakukan kehendak Bapa. Ya kita fokus dulu kan. Sedangkan Kristen ini sebentar dulu Bang, bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena yang diikuti oleh Kristen adalah Yesus palsu itu tadi. Begini dong, cuma gini.
Begini ya, kalau ada kebohongan satupun di dalam ajaran kita, itu kita udah masuk neraka. Nggak perlu kudu harus mencuri, membunuh, masuk neraka. Kita berbohong tentang pengusiran setan dalam nama Yesus pun, walaupun melakukan segala yang baik, itu tetap masuk neraka. Makanya poinnya di pengusiran setan atas nama Yesus. Nah pertanyaannya, 12 murid Yesus itu mengusir setan demi nama Yesus. Dan lalu mereka melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau Kristen bermujizat juga pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya begini, mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu kebenaran atau kebohongan? Itu dulu jawabnya. Mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Yesus kepada pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan, tanda-tanda nabi palsu juga bisa bermujizat. Oke, Matius 24 nomor 24 bisa melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan nama Yesus. Oke. Yesus dia pakai, makanya dikatakan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Nyahal daripada aku. Kenapa demikian? Karena orang-orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya Bang Luga, atas kehendak siapa Bang Luga ibadah hari Minggu? Sekarang enggak. Mengusir setan atas nama Yesus itu kehendak Bapa kan? Bapak memberikan mukjizat. Dengar dulu. Bapak memberikan mukjizat kepada Yesus dan juga kepada muridnya dan juga kepada pengikut nabi palsu mampu mengusir setan. Matius 24 bukan? Dalam nama Yesus itu kan ada dua kelompok Bang Luga. Ada pengikut Yesus, ada pengikut Yesus palsu. Permasalahannya kan begini loh. Nah, kami ini masalah nanti berzina membunuh itu kan urusan nanti. Sekarang kan kita ngomong apakah di dalam nama Yesus itu adalah perkataan kebenaran atau suatu kebohongan. Ada apakah dua, benar nama Yesus itu bisa mengusir setan? Itu pertanyaannya. Ada dua kelompok. Baca Matius 24. Iya, masalah nanti dua kelompok itu dibahas satu-satu dulu kita pengikut bahas. Setan juga bisa bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Tidak Yesus bisa. Matius 24 nomor 24 Bang Luga. Itu dalil. Silakan Anda baca. Sekarang begini. Tolong Anda jangan potong saya dulu. Sekarang kita ngomong dalam konteks 5 agama di Indonesia. Agama mana di Indonesia ini yang mengusir setan pakai nama Yesus? Itu cuma Kristen, orang Kristen. agama Kristen. Iya, makanya kita saya akui. bilang Kita akui itu. tidak ada agama lain di luar Kristen yang mengusir setan atas nama agama Buddha. Coba agama Anda baca Hindu, Matius 24 nomor 24. Baca tuh dulu. Baca dulu. Baca. Kita lihat aja di nyata kehidupan sehari-hari. Apakah ada orang Hindu mengusir setan dalam nama Yesus? Itu nggak ada. Kenapa saudara tidak mau membaca Matius 24 nomor 24? Kenapa? Silakan Anda baca. Nah, pengikut nabi palsu dan juga Yesus palsu itu mampu melakukan mukjizat. Dah selesai kan? Oke. Benar nggak? Oke, begini Yesus ya. palsu dan nabi palsunya mampu melakukan mukjizat. Itu fakta real. Dan Anda mengakui bahwa itu hanya ada dalam Kristen. Berarti Kristen ini adalah pengikut Yesus palsu dan nabi palsu. Selesai kita. Iya, tapi jangan Anda mendominasi omongan, ngomongin gantian. Jadi biar saya juga bisa menjelaskannya. Jadi begini. 12 murid Yesus itu mengusir setan pakai nama Yesus. Betul. Ya. Nah, mereka dapat 12 tahta di singgasana di surga. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 20 ayat 22, kamu akan minum dan makan semeja dengan aku dalam kerajaanku. Ya, itu dan kamu akan duduk di atas 12, sebentar dulu. Dan kamu akan duduk di atas 12 tahta. Menghakimi 12 suku Bani Israel. Betul. Nah, artinya mereka masuk surga karena mengusir setan dari nama Yesus. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa ada di Matius 7 ayat 22 mereka udah mengusir setan dalam nama Yesus? Maka saya akan coba menjawab kenapa. Jadi jawabannya adalah begini. Ada orang yang melakukan dosa-dosa seperti berzina, bercabul, berbohong, mencuri. Ketika mereka diperhadapkan di hari penghakiman, mereka itu belum sempat membereskan dosa mereka sehingga mereka membuat pengusiran setan yang mereka lakukan itu menjadi tameng supaya mereka minta diselamatkan oleh Yesus. Makanya Yesus berkata,
Yang bisa masuk surga yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi tidak semua orang yang mengusir setan itu masuk surga, tetapi sebagian orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu masuk surga. Contohnya 12 murid. 12 murid itu dapat tinggal sana di surga. Tidak saya sangkali pengikut Yesus masuk surga, pengikutnya. Nah sekarang pengikut Yesus palsu masuk surga enggak? Tidak. Kenapa? Buktinya diusir. Oke. Kenapa mereka diusir? Ya karena mereka mengikuti Yesus palsu. Sederhana. Iya, maksudnya Yesus palsu gini. Pengikut Yesus palsu, dengar giliran saya. Pengikut Yesus palsu itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tetapi mereka sedikit pun tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Mereka ibadah minggu meninggalkan sabat. Mereka makan babi meninggalkan Imamat 11 nomor 7. Mereka tidak bersunat meninggalkan Kejadian 17 nomor 14. Mereka meninggalkan sabat sesuai dengan Keluaran 31 nomor 14 nomor 16 dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen semuanya bukan atas kehendak Bapa Elohim, sembahannya Yesus asli. Gitu Bang. Pertanyaan saya, kalau 12 murid Yesus mengusir setan dengan nama Yesus, apakah itu setara dengan mengaku Yesus adalah Tuhan? Silakan dijawab. Tidak sama sekali, tidak. Oke, saya bantah ya. Saya bantah. Dalilnya, tunggu dulu, saya kasih dalil dulu. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11. Dia mengatakan apa di sana? Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu. Yang kedua, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tidak ada dia menganggap mereka Tuhan, kecuali pengikut Yesus palsu kayak saudara. Nah, silakan. Poin saya harus Anda tangkap. Pertanyaan saya adalah begini. Mengusir setan demi nama Yesus dan setan lari, apakah itu setara dengan mengakui Yesus Tuhan? Nah, tidak. Begini, berarti Anda salah. Kalau sudah orang mengimani mengusir setan memakai nama Yesus, dia tidak mengusir setan demi nama Bapa, dia tidak mengusir setan demi nama Allah, tetapi dia mengusir setan demi nama Yesus. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Berarti murid-murid Yesus ini secara tidak langsung sudah sedang mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, karena setan-setan itu hanya bisa diusir oleh nama Yesus. Jadi kalau Juma tidak mengerti matematikanya, itu sama seperti misalnya gini, 100 sama dengan 50 tambah 50, 50 tambah 50 sama dengan 100. Itu cuma dibalik-balik aja Bang Juma. Jadi Yesus itu Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Nah kalau nama Yesus berkuasa mengusir setan, berarti sama dengan Yesus Tuhan. Matematikanya segampang itu. Aduh, masa gitu aja nggak ngerti sih. Saudara lu gak dengarkan? Gantian, saya lagi. Gini loh, sedikit lagi. Tuhan itu kan artinya penguasa yang bisa berkuasa. Berkuasa atas apa? Tuhan itu artinya yang bisa berkuasa atas setan-setan. Karena kita tidak perlu berkuasa atas manusia. Yang musuh kita yang terbesar itu setan. Jadi penguasa tertinggi adalah orang yang berkuasa atas setan-setan. Siapa yang bisa berkuasa atas setan-setan adalah nama Yesus bisa mengusir setan. Artinya Yesus itu Tuhan. Aduh, gitu aja gue ngerti sih. Oke, gantian ya. Gini Bang Luga. Silakan dibantah. Oke, Yesusnya yang harus menjadi acuan, bukan doktrin, bukan dogma. Yohanes 12, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku.
Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kemudian, kemudian dalam Yohanes 17:8, segala perkataan yang berasal dari Tuhan, Yesus telah sampaikan kepada seluruh muridnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14:31. Tetapi supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 11:42 dikatakan dengan sangat jelas di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Segala firman telah disampaikan, dan aspek semua firman itu intinya adalah Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan dengan segenap hatinya, dan kemudian Yesus memberikan izin kepada mereka melakukan mujizat, itu bisa terjadi. Mereka bisa mengusir setan. Tetapi kelompok yang kedua ada juga yang bisa melakukan itu, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, bla 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 bla. Ada juga yang bisa melakukan itu, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Contohnya, apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Bukan. Apakah kehendak Bapa makan babi? Tidak. Apakah kehendak Bapa percaya kepada pastor pendeta? Bukan. Apakah kehendak Bapa agar tidak bersalah? Bukan juga. Tetapi Kristen mampu bermujizat, mengusir setan. Kenapa? Karena dia dibawa pengaruh Lucifer. Itu fakta. Itu fakta. Lucifer ingin menyamai Tuhan. Lucifer ingin menyamai yang maha kuasa, sehingga nabi-nabinya, pengikutnya, rasulnya, malaikat-malaikatnya yang tersebar di gereja-gereja mampu melakukan mujizat-mujizat. Maka endingnya apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang harus dilihat dan disaksikan oleh orang Kristen berdasarkan Bible itu sendiri. Jangan jauh-jauh ke Al-Quran, jangan. Lihat aja Bible. Dua Yesus yang bertentangan, antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Bani Romawi. Itu adalah dua sosok yang sangat berbeda, yang hanya bisa dibedakan jika manusia menggunakan akal sehat. Tapi kalau menggunakan doktrin dan dogma, mereka akan terjerat dengan tipu daya bahwa mereka tidak meyakini bahwa Yesus yang mereka sembah itu sebenarnya adalah Lucifer atau sang bintang timur. Begitu cara belajarnya Bang Lugan. Oke, silakan. Jadi begini, ucapan Paulus ini memang luar biasa ya. Dalam Filipi 2:10 dikatakan bahwa Allah Bapa mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama. Ini Bang Juma walaupun nggak percaya ke Paulus, tapi ini sangat mahal ini. Coba dicatat. Allah sangat meninggikan dia. Coba saya bacakan ya. Wah, ini gue dapat hikmat baru nih, luar biasa. Ya, Filipi 2:10. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Oleh sebab itulah Allah mengaruniakan kepada. Nomor 8 itu Bang Luga, bukan nomor 10. Ya, Filipi 2 nomor 8. Ya. 10 saya bacakan biar ngeri nih ya. Nih. Filipi 2:10. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, yaitu Bapa ya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tengoklah. Sebentar. Saya kan baru baca, belum menjelaskan. Lihatlah kerjaan Paulus. Tadi kan Bang Juma kan mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Yesus juga diutus oleh Bapa. Betul. Yesus juga bergantung kepada Bapa. Betul. Setuju saya. Tetapi karena Yesus sebagai anak
Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 5, Bapa mengasihi anak, oleh sebab itu ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Di dalam Matius 12 ayat 28, apa yang diserahkan oleh Bapa kepada anak? Segala kuasa di surga dan segala kuasa yang di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus di dalam bentuk nama yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus itu setan-setan penyesat bapa segala dusta itu lari. Di dalam nama Yesus juga terjadi kesembuhan, terjadi kebangkitan dari kematian di dalam nama Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Bang Juma pernah mengamalkan bahwa di dalam nama Yesus setan-setan diusir? Bang Juma pernah nggak kalau ada setan, Bang Juma mengusirnya dalam nama Yesus? Pernah nggak? Coba. Saudara Luga, hanya ada dua kelompok yang mengusir setan itu pakai nama Yesus. Kelompok Yesus asli dan kelompok Yesus palsu. Pertanyaannya, setannya lari nggak? Saya enggak, karena saya bukan pengikut Lucifer dan saya juga bukan Bani Israel. Kan hanya ada dua, pengikut Lucifer dan pengikut Yesus asli. Dengarkan saya dulu, ini giliran saya. Ketika kemudian sudah, lihat. Oke. lihat cara kerja iblis. Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ini Tuhan yang menyatakan itu. Yesaya 45 nomor 6 dijawab sendiri oleh Tuhan. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti ini adalah Tuhan satu-satunya yang esa. Tapi coba lihat cara main iblis. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, apa kata Paulus? Melalui bisikan Yesus yang datang kepadanya, Yesus yang Lucifer. Karena Tuhan itu esa, Elohim itu esa, Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tunggu dulu, di sini Paulus sedang mengajarkan ada dua hakikat yang esa di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Bapa Sang Esa, Yesus juga Sang Esa. Berarti Paulus melalui ajaran dan bisikan makhluk yang datang mengaku Yesus kepadanya, membisikkan pesan, wahai Paulus, ajarkan kepada orang-orang Kristen agar mereka mengakui bahwa Yesus aku ini juga esa, sama seperti Bapa juga esa. Ini ada dua entitas, ada dua pribadi, ada dua hakikat yang berdiri sendiri, masing-masing memiliki keesaan satu sama lain. Berarti Kristen melalui Paulus, Paulus melalui Kristen, iblis melalui Paulus dan Kristen mencoba untuk mendogma manusia, mendoktrin manusia bahwa selain Tuhan pencipta alam semesta yang esa, ada juga satu oknum yang esa, yaitu Yesus yang mengaku sang bintang timur. Inilah Lucifer yang sangat mengerikan. Ingat Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Oke. Silakan. Tadi saya sudah bilang, sudah ngomong kepada Bang Juma, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sini. Muncul. Lalu Bang Juma kan ini kan berdoa kepada Bapa. Lalu Bapa ngomong gini, Juma, lu manusia tolol apa bukan? Apa Allah? Kan segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah gua berikan kepada anak gua Yesus. Lu ngapain kesini? Kata Bapa, saya kan Bapa atau Allah, saya kan ingin doanya dijawab. Saya ingin membeli lahan di Makassar. Saya ingin mendirikan Kajila properti misalnya gitu kan. Loh, kan gue udah bilang sama muncung kau Juma, kuasanya sudah diberikan oleh Yesus. Lalu kan kasih WhatsApp lah begitu kan. Ya Allah,
Ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam, tolonglah saya ya Allah menghadapi Yesus ini. Cuma Yesus itu anak gue, lu ngomong sama dia, jangan lo ngomong mulu sama gua. Lalu kata Yesus, Juma, kan sudah gue bilang sama Juma, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena semua kekuasaan Bapa, surga dan bumi, itu sudah dilimpahkan kepada anaknya yang tunggal dalam bentuk nama di atas segala nama. Jadi kalau Bang Juma mau minta pengampunan harus dalam nama Yesus. Kalau Bang Juma ingin minta berkat harus di dalam nama Yesus. Kan sudah dilimpahkan. Jadi Bang Luga bapaknya Yesus, jadi bapaknya Yesus nganggur, udah nggak ada kerjaan lagi. Ya kan bapaknya Yesus kan jadi memang upaya Lucifer ini ingin menyamai Tuhan, mempensiunkan Tuhan, dan dia menjadi Tuhan untuk dia. Ini kan yang ngomong Yesus. Lu ngerti gak sih bahasa Indonesia gimana? Lanjut Tuhan, lanjut. Ini kayaknya kebanyakan. Saya terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Gurunda harus selucu ini kah Gurunda? Ya, kan gue Bingung bilang. nggak Luka ini? Ya sebentar. Selucu ini. Terlalu banyak nama Tuhannya itu makanya dia bingung itu. Dengerin dulu dia. Iya kan gini. Enggak gini enggak dulu enggak. Gue pakai bahasa sehari-hari aja deh. Enggak, jadi kata Bapak. enggak dengerin dulu gua. Enggak dengerin dulu gua. Jadi Bapak di surga sudah memberikan kuasanya kepada Yesus. Jadi Bapak sekarang tidak punya kekuatan lagi, begitu ya? Begini. Bapa itu sudah memberikan seluruh kuasa kepada Yesus. Tentu kan Bapa itu bukan berarti tidak berkuasa, tetapi wewenang. Kan pemikiran dan kecerdasan itu kan tetap milik Bapa. Kecerdasan tanpa kuasa juga kan nggak ada. Kuasa tanpa kecerdasan kan nggak ada gunanya. Jadi yang di surga ini yang di surga ini yang berkuasa siapa? Bapak atau Yesus? Kan gue udah bilang segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus dalam bentuk nama. Makanya di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Apa sih arti dari kekuasaan? Kan bisa ngusir. Itu kan artinya orang berkuasa. Memang di surga memang di surga ada setan. Kan pertama setan Lucifer kan ngebrontak, menarik sepertiga, itu sudah diusir oleh Mikael, dilempar ke bumi. Berarti yang berkuasa di bumi adalah iblis dan si Lucifer. Supaya lo tidak disesatin sama si Lucifer. Lucifer ini tukang tipu. Enggak sekarang. Ini jawab dulu, ini kok belum kelar ini. Di surga ini yang berkuasa Yesus atau Bapa? Yang di surga dulu nih. Yang berkuasa siapa? Begini, Bapa itu sudah memberikan kekuasaan mutlak kepada Yesus. Berarti kekuasaan itu sudah ada di dalam nama Yesus. Nah, tapi Bapa ini kedudukannya adalah sebagai Bapa karena dia kan tokoh intelektualnya. Kan intelektual ini juga punya peranan. Kalau nggak ada intelektual juga kuasa juga nggak bisa bergerak. Kayaknya di surga ini enggak. Kayaknya di surga ini ada lembaga ketuhanan deh. Ada pemikir, ada pelaksana, ada eksekutor gitu. Ya kan saya bilang, Bapak itu punya anak. Yang namanya anak tunggal tentu diberikan dong wewenang kuasa surga dan bumi. Mana buktinya wewenang itu ada di Yesus? Makanya Yesus bilang, usirlah setan-setan dalam namaku, dalam nama Yesus. Nah kalau orang nggak bisa ngusir setan, jatuhnya dipakai sama setan, sodomi. Jangan kasar ngomongnya, jangan keluar. Ya, makanya kayak pacaran dong. Dikasih kuasa gitu. Jadi di surga ini ada dua yang berkuasa, ada dua tahta Bapak, tahta Yesus, begitu. Dia namanya anak sama Bapak itu nyatu. Bapak tuh
Anak tunduk kepada bapaknya. Bapak wajar dong ngasih power ke anaknya. Makanya dia sebagai anak, dia pemilik. Makanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus itu bisa menjatuhkan bintang-bintang di langit. Bukan cuma Oke, paham. Jadi Yesus ini, udah. Jadi Yesus ini, dengerin nggak? Udah. Yesus ini punya bapak, terus punya ibu juga di surga, gitu. Sebentar, lu jangan larikan tema dulu satu-satu dulu. Gini. Ya ini Kalau temanya. Iya sebentar dulu Andi, zaman keroyokan di sini. Jadi gini, kan gue udah bilang kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Sorga itu meliputi langit, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Itu ada bintang-bintang dalam semesta. Pertanyaannya, bisa nggak di dalam nama Yesus itu bintang-bintang berjatuhan? Bisa. Nah, bisa nggak di dalam nama Yesus setan-setan diusir? Bisa. Kalau kuasa langit berarti bisa menjatuhkan bintang, bisa menghancurkan alam semesta dalam nama Yesus. Makanya kuasa yang diberikan kepada Yesus itu kuasa langit dan bumi, Ya bukan udah, cuma kuasa. udah cukup. Jadi sekarang di surga udah gak gantian gak? Jadi di surga ini Yesus punya bapak dan punya ibu. Ya, jadi ada keluarga Tuhan di surga ya. Kan gue udah bilang kalau kita berdialog itu jangan pindah-pindah tema dulu. Orang nggak ngerti lo lari ke sono, lari ke sini, Ya benar, satu-satu ini kan di dulu. surga ini diomongin. Yesus Iya, punya makanya kan bapak. gue udah bilang. Ya, makanya kan tadi gue bilang sama lo, Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ibunya. Iya, Bapak itu artinya bapaknya, Yesus anaknya. Wajar Yesus yang punya langit karena itu orang tuanya adalah Tuhan. Wajar dia Tuhan. Kalau lu kan Iya. orang tua lu kan bapak lu yang tinggal di kampung rambutan, bapak lu. iya benar udah. Jadi Yesus itu bapaknya bapak, emaknya Ya. Maria, Roh Kudus. Marianya kemana Maria? Roh Kudus itu ibunya. Maria itu cuma ciptaan biasa. Oh iya. Jadi di surga ada keluarga Tuhan ya. Kan namanya juga anak. Anak itu kan udah gambaran keluarga. Aku anak tunggal Allah, kata Yesus. Inilah anakku yang kukasih. Berarti kan keluarganya. Iya. Gimana sih lo? Family Nah, family Tuhan ya. Ya. Bang Luka nanya Bang Luka. Jadi Yesus sekarang posisinya ada di surga ya? Ya, dia di surga sebagai anak tunggal Bapa. Oh, Anak tunggal Tuhan itu gini loh. Anak tunggal Bapa itu Tuhan, bukan nabi, bukan. Makanya Yesus bisa ngusir setan dalam nama Yesus. Yesus darahnya bisa ngampunin dosa dunia. Itu bukan kelasnya nabi. Nabi itu udah kejauhan di bawah, terlalu hina nabi buat Yesus. Ada aja lo Yesus bilang nabi lagi. Kalau nabi itu kerjanya menyampaikan firman, digaji pulang. Itu kalau nabi sampaikan firman, dikasih gaji pulang kau sana, kata Yesus. Kalau Yesus kerjaannya Yesus tuh bukan nyampein firman, dianya yang firman. Yang kedua, kerjaannya Yesus itu darahnya bisa menghapus dosa dunia yang jumlahnya 10-20 miliar. Itu bukan pekerjaan nabi, itu pekerjaan udah ketinggian. Terus yang ketiga, Yesus itu pemilik kuasa sorga dan bumi. Makanya sorga dan bumi itu sertifikatnya dalam nama Yesus. Itu bukan kerjaan nabi. Susah lo diatur. Bang Luka, tunjukkan sertifikatnya kayak gimana itu Bang Luka? Kok ada sertifikat lagi? Makanya Filipi 2 ayat 10 dikatakan Allah itu telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini adalah sertifikat kepemilikan langit dan bumi. Di dalam nama Yesus itu bisa bintang-bintang, bintang Antares yang besarnya 20 juta kali dari bumi itu bisa berjatuhan dari langit, itu atas nama Yesus. Makanya jangan lu samakan Yesus sama Nabi, kejauhan. Aduh, gue pengen maki-maki ntar gue dimarahin lagi. Kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi. Lu bilang nabi lagi. Aduh Tuhan. Itu udah Tuhan itu levelnya. Lu baca yang jelas-jelas tuh ayat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa sorga dan di bumi. Nabi bukan itu.
Nabi itu. Kalau Nabi masih lagi katanya. Yo, Mana masih nabi diberi, gini Bang Luga, kalau masih diberi kuasa, berarti Tuhan itu tidak punya kuasa, begitu kan? Logika. Kalau dia gini loh, Kan kalau ini diberi nabi kuasa, Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa. berapa besar? Berapa besar? Iya, berapa besar kuasanya yang diberikan? Yes. Berapa besar? Makanya kalau Berapa masih besar? diberi kuasa berarti Iya, kalau masih tapi berapa besar masalahnya? Ini yang dikasih semuanya dikasih. makanya kalau masih ya semuanya dikasih, tapi diberi bukan memberi. Tuhan itu memberi tapi bukan Ya, diberi. Bapak memberikan Logika seluruh dong. bintang-bintang kepada anaknya. Katakanlah seluruh bintang-bintang. Semuanya, satu alam semesta ini terdiri dari 1 triliun galaksi. 1 triliun galaksi diberikan kepada Yesus. Lo bisa hitung nggak berapa itu, berapa duit? Ya 1 triliun. 1 triliun galaksi, 1 triliun galaksi itu berada di satu alam semesta. Satu triliun bintang itu berada di dalam satu galaksi. 1 triliun galaksi berada di satu alam semesta. Itu diberikan semua kepada Yesus. Itu berapa nilainya? Oh, gitu. Paham nggak? Makanya sekarang orang Kristen menyembah Yesus. Karena Yesus itu Karena Yesus kan udah yang bilang Yesus itu yang anak disembah tunggal itu apa, adalah Yesus itu. Lucifer. Lucifer mensabotase kekuasaan Tuhan sehingga Tuhan dipensiunkan. Segala kuasa milik Tuhan, segala apa yang ada pada diri Tuhan semuanya diserahkan kepada Lucifer yang bernama Yesus itu. Kenapa si Itu Lucifer demen makanya banget sama Lucifer? orang Udah ketemu Kristen Lucifer belum? tidak lagi menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu. Karena menurut Kristen kuasa Tuhan sudah disabotase diberikan kepada Yesus, maka iblis menginginkan penyembahan terhadap makhluk yang bernama Yesus sambitan timur. Silakan Anda sanjung, Yesus diberi kuasa baik di dunia maupun di neraka, semuanya dikasih kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan kayak gitu? Siapa yang mengajarkan kayak gitu? Hah? Siapa? Tidak ada. Yesus pernah mengajarkan itu. Yang Anda gunakan itu adalah Matius 28 nomor 18. Itu tidak ada manuskripnya. Itu adalah catatan baru muncul di abad ke-5. Ada apa dengan saudara-saudara Kristen ini? Sudah dikatakan diusir sang pembuat kejahatan, mereka semua pembuat kejahatan masih tetap kokoh mempertahankan. Kenapa? Karena iblis tidak menginginkan satu pengikutnya pun meninggalkan dia. Mereka harus tergiring semuanya ke dalam api neraka. Silakan Anda bangga. Tuhan sudah dipensiunkan, diambil alih oleh Yesus, dikudeta oleh makhluk yang bernama Yesus. Inilah yang diterangkan nubuatannya di dalam Yesaya 14 yang saya sebutkan tadi. Iblis menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Iblis menginginkan manusia menyembah Tuhan baru yang datang di abad ke-7, di abad pertama, yang di tahun abad pertama, kemudian dilanggengkan di abad keempat, dilantik menjadi pengganti daripada Tuhan. Makanya semua gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel seketika hilang semuanya, mengganti menjadi Theos. Theos ini apa? Theos ini dewa. Dewa inilah yang kemudian melahirkan sosok yang bernama Yesus, sang bintang timur yang kepadanya diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apa yang terjadi? Tuhannya Bani Israel pensiun. Yang menjadi Tuhan sekarang adalah makhluk yang bernama Yesus. Itulah yang disembah 2 miliar manusia di atas muka bumi, yang disebut Karisteng. Masya Allah. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Makanya saya bilang, Ya, silakan. Makanya saya bilang, kalau tidak didukung dengan kuasa itu omong kosong. Juma ini mengajarkan ajaran-ajarannya, tetapi ujung-ujungnya nabinya meninggal, nggak bisa bangkit. Ya, larinya ke situ. Ya, Larinya ke situ. Dengar dulu Juma, gantian kita bicara. Kalau saya mengajarkan
kepada Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yesus siapa dulu? Sebentar dulu. Dan pembuktiannya adalah Yesus bisa bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga hidup-hidup. Itu angkatan jahat, itu bukan Yesus. Tapi kalau itu anak manusia. Dengerin dulu, ini kok jadi kayak anak TK sih? Kan saya bilang dalam kesempatan dulu Bang Zema. Ya, kalau dalam tempo 1 tahun ini saya pastikan ya 100 juta Muslim ikut Yesus, 100 juta. Dan 2 tahun kemudian itu habis, ya. Karena itu Yesus sudah bicara kepada kami hanya diberikan waktu 3 tahun untuk seluruh bumi. Jadi bukan cuma Islam, masih ada. Hindu masih lebih banyak. Hindu 900 juta. Kalau kalian kan 1,4 miliar ya, 1,8 atau berapa lah itu kan. Jadi pokoknya karena waktu kami cuma 3 tahun untuk mengangkut kalian untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi dari sekarang kan saya melihat perdebatan kalian nggak ada powernya, kok gitu-gitu aja, kok ngotot-ngotot nggak jelas gitu loh. Makanya saya bilang Yesus itu diberikan kuasa oleh Bapaknya di surga dan di bumi. Wajar dia duduk sebelah kanannya kok, dia kan duduk sebelahnya, iya kan? Nah, makanya di dalam nama Yesus, lo nggak bisa masuk surga kalau nggak bisa dalam nama Yesus, nggak bisa. Makanya justru yang menggunakan nama Yesus ya yang diusir. Jelas sebentar dulu. Ini ketahuan banget si Juma ini dikawal sama Beelzebul nih. Jadi malah sebaliknya. Kita itu udah ketemu sebaliknya. Cuma Lucifer sama Beelzebul kita udah ketemu di neraka. Lu nggak usah Sudah ketemu Bang Luga di neraka? Sudah ketemu? Itu si Mukendi itu udah ketemu Lucifer. Karena dia pernah jadi 150 murid rahasia Lucifer dari seluruh dunia, dia murid dari Afrika. Nah, Mukendi ini ketemu langsung Lucifer. Jadi waktu mereka lagi belajar tentang bagaimana menyesatkan dunia, ada murid dari India nanya, bos, guru, kami mau nanya, apa pertanyaan kamu, kata Lucifer. Yesus itu siapa sih? Aku dengar-dengar Yesus katanya tuannya orang Kristen. Tahu nggak? Pas Lucifer dengar, itu Lucifer jatuh dari tatanya, mukanya langsung jatuh ke tanah, bublak gitu. Dan setelah dia bangkit dari jatuhnya, itu yang nanya murid dari India itu dibunuh, darahnya diminum. Nah, sejak dari situlah Mukendi jadi bertanya-tanya, kok ada yang sangat ditakuti oleh Lucifer. Ternyata Lucifer sangat takut sekali dengan nama Yesus. Makanya Yesus berkata, di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bumi. Jadi kalau ngomong Lucifer, lu jangan so tahu, kita udah ketemu Lucifer. Lucifer lagi ngomongin di sini. Lu kenal Beelzebul nggak? Beelzebul, Asmodeus. Itu ada 58 pengawal pribadi Lucifer. Itu jenderal penguasa dunia semuanya. Kita udah kenal, udah tahu kita. Lu masih Lucifer lagi lu. Kita udah ketemu di neraka sono. Oh, berarti Bang Luga yang udah ketemu ya? Kalau kami belum ketemu nih, belum ketemu. Bang Luga aja yang udah ketemu berarti. Berarti sudah ke neraka Bang Luga? Ketemu sama pengikutnya Lucifer? Bukan, yang ketemu Lucifer itu udah termasuk banyak, Bang. Jadi teman saya Pak Nenggolan juga udah ketemu Lucifer. Lucifer itu adalah raja dari kegelapan, itu raja dari segala setan. Jumlah setan itu sepertiga malaikat, itu jumlahnya miliaran. Aduh. Pemimpinnya salah satunya itu ada 58, ada Asmodeus, ada Rosa, ada Maria Marguela. Itu setan-setan mengerikan itu. Di seluruh pemimpin setan ada Abaddon, itu mimpin 200 juta setan. Jadi kalau masalah dunia persetanan jangan ngajarin kita. Bang Luga, saya tadi tanya belum selesai. Ya, silakan. Yesus tadi katanya kan di surga ya. Sekarang ya. Saya mau tanya, pada waktu Yesus mati di tiang salib, itu yang nyabut nyawanya Yesus siapa, Bang Luga? Nggak ada yang bisa nyabut nyawa dia menyerahkan aja. Makanya dia di hari ketiga kan dia bangkit sendiri. Siapa yang bangkitin Yesus? Yang bangkitin Yesus adalah dirinya sendiri. Masa namanya Yesus katanya itu kan belum. Iya, siapa yang bisa nyabut nyawa Yesus? Orang dia aja pengen ngejodotin pala Lucifer nanti di lautan api. Setan nggak bisa nyabut nyawa Yesus, ngaco lu. Yesus aja bangkitin orang mati. Dia aja bangkitin kematian. Mau suruh nyabut nyawa, nanti lama nyawa lu dicabut lu.
Yesus itu Ya, kan betul. Tuhan. Tuhan orang Kristen ya, Tuhannya orang Kristen. Tapi Tuhan kan mati nih di tiang salib. Sebentar saya tanya dulu. Tuhan kan mati di tiang salib. Terus waktu mati yang nyabut nyawanya siapa? Yang saya tanyakan itu. Nggak ada yang nyabut. Ya berarti nggak mati itu. Ini kan artinya gini, kalau namanya mencabut, gini loh bang, kalau mencabut itu kan pakai tangan, cabut, masukin lagi, cabut, masukin lagi. Yesus itu tidak ada makhluk yang bisa mencabut nyawa dia, dia cuma menyerahkan, ya udah dia mati. Setelah dia mati, dia bangkit dari ketiga. Kan ketika bangkit dari ketiga kan Lucifer yang jumlahnya miliaran itu kan nggak ada yang nyegat Yesus. Kenapa nggak ada yang nyegat? Karena ketika Yesus bangkit itu ada Mikael yang pernah ngerontokin juga Lucifer. Ada Gabriel di situ yang jaga, yang kawal Yesus, dan jutaan malaikat di surga itu mengawal Yesus pada kebangkitannya. Makanya Lucifer yang jumlahnya miliaran dan ratusan juta itu nggak berani nyolek Yesus. Mau diikat palanya sama malaikat Mikael. Wah, nggak masuk akal orang mati kok diserahkan nyawanya, gimana sih? Masa ada orang mati itu nyawanya pasti dicabut? Iya, dicabut itu artinya kan bala tentara Romawi kan membunuh dia, dibunuh oleh tentara Romawi. Ketika Yesus dibunuh tentara Romawi, Yesus kan menyerahkan, iya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yesus nggak pernah bilang, Bapak gue mau dicabut sama Lucifer nih. Kan nggak ada omongan begitu. Ya, saya tanya tuh namanya mati, meninggal dunia itu pasti nyawanya kan dicabut bang. Semua. Iya, sekarang saya tanya, yang cabut nyawa Yesus siapa? Sekarang saya tanya, coba kau jawab. Yang tanya saya. Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kau sendiri pun nggak bisa jawab. Giliran dijawab, lo nggak mau terima. Makanya udah dibilang Yesus itu bangkit dari kematian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok dengan Bunda Rahmai. Roh Kudus itu adalah rohnya dia. Rohnya sendiri itu Roh Kudus. Oh Luga 1 Samuel 2:6 Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ih, kau bagaimana? Ya Tuhan ini siapa? Yesusnya juga Tuhan, masalahnya bukan cuma Tuhan kau yang Yesus itu Tuhan. Yang bisa menunjukkan kuasanya kan cuma Yesus di alam semesta ini. Makanya dia yang Tuhan. Kalau Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, siapa yang Tuhan? Itu kan bapaknya, dia anaknya. Jadi kalau masa bapaknya nyambut nyawa anaknya? Iya kan gue udah bilang, dia punya bapak. Dia Allah bapak itu bapak kandungnya Yesus. Lu tahu bapak kandung nggak? Oh, jadi kalau kalau anakmu, misalnya makin anakmu beli rok, anakmu adalah kamu. Sebentar anak juga. saya bukan saya, anak saya bukan saya, tetapi kuasa yang ada di dalam anak saya itu saya, karena itu darah daging saya. Jadi kalau anakmu menikah, kawin ya sama perempuan, kau yang tidur sama perempuan itu karena anakmu adalah kamu. Dan saya sudah bilang, anak saya bukan saya, tapi kapasitas anak saya itu kapasitasnya saya, karena dia darah daging dia. Tapi anak saya bukan saya, tetapi makanya sama seperti Yesus. Yesus bukan Bapa bukan Yesus, tetapi karena darahnya Yesus, darah Bapaknya, dia adalah Tuhan. Makanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa artinya kuasa sorga? Artinya kuasa menjatuhkan seluruh bintang. Faktanya Luga. Kalau anakmu kawin, apakah kamu yang tidur sama? Udah dijawab masih. Berarti anak saya yang kawin, yang anak saya lah yang tidur. Kan saya sudah bilang sama kamu tadi, anak bukan bapak bukan anak. Tapi anak juga Tuhan. Lu kok anak juga Tuhan? Bagaimana caranya? Di mana itu anak juga Tuhan? Mana datamu itu? Kan saya bilang, anak saya bukan saya. Saya bukan anak saya, tapi karena saya adalah Tuhan, maka anak saya pasti Tuhan karena dia darah daging saya. Ya di mana datanya itu? Kalau anak Allah adalah Allah.
Nah, makanya Yesus berkata, aku adalah anak tunggal Allah. Apa anak tunggal Allah itu? Adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Makanya Yesus berkata, bertindak sebagai firman. Kepadaku telah diberikan langit dan bumi. Bintang-bintang, seluruh bintang alam semesta. Itu sudah diberikan menjadi milik Yesus. Kalau Yesus adalah pemilik alam semesta dan bintang-bintang, ya berarti Yesus Tuhan dong. Di dalam Roma, dengar ya kata-kata si Paulus. Oh, Paulus lagi. Kenapa kau belajar sama Paulus sekarang? Di situ Udah akrab sama Paulus. Oh, kau tidak imani Paulus. Tertulis ya. Oh, jadi kau udah imani Paulus sekarang? Semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dikaruniai roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak Tuhanmu kalau anak Allah adalah Tuhan. Anak kandung sama anak angkat sama nggak? Anak kandung sama anak angkat sama nggak? Kenapa kau ke anak angkat? Kan kita bahas anak Allah. Di dalam Roma, tulisan Paulus, anak Allah adalah orang-orang yang dikaruniai roh Allah. Bukan berarti Allah itu sendiri, berarti banyak orang, banyak Tuhan. Semua orang, dengar dulu, kok diam kalau kita ngomong. Semua orang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, berarti banyak Tuhanmu kalau semua orang. Anak Allah bukan berarti Allah itu sendiri. Karena di sini tertulis kata si Paulus ya, apa kata si Paulus? Semua orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, berarti kalau kau anggap anak Allah adalah Allah itu sendiri, berarti banyak Allahmu, Alamak, ya kan? Oke, saya jawab ya. Saya jawab gini. Pakai data, orang jangan kau menghayal, Saya pakai data, kok itu menghayal? Iya, saya tahu itu. Saya ada di buku saya kok menjelaskan itu. Jadi gini. Gimana jawabannya pakai data? Kalau tidak ada Allah, dengerin. Ini waktu saya kalau bicara. Tidak ada datamu, cuma ngerocos, kau di-kick. Mana datamu dulu? Kayak saya tunjuk tuh Roma begini kan? Ayo kasih data, jelaskan. Iya, diam dulu, saya kasih datanya. Diam. Sekarang saya mau bicara. Ya, jadi gini. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima dia itu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Israel juga datanya roh Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Mana Bu baca tuh? Kok ini congin orang dimakan adalah Allah. Yohanes sabar. Iya, ini mau debat kusir dia kalau udah datang. Balis kau nih. Yohanes 1 ayat 12 saya bacain. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada dalam nama Yesus. Ayat 12. Nah, jadi begini. Anak-anak Allah adalah Allah. Jangan dipotong omongan saya. Ini waktu saya bicara. Conge. Anak Allah adalah Allah seperti kau bilang. Tadi kan saya udah kasih waktu buat Anda bicara. Saya lagi ngomong jangan dipotong-potong. Jadi debat kusir jadinya. Karena nggak ada datanya tuh berdusta, jangan berdusta lu gak. Kau udah tua itu. Saya belum jawab. Jadi bilang belum gimana sih? Kan kau bilang anak Allah adalah Allah. Iya, saya berikan waktu dulu untuk bicara. Saya belum ngomong ini. Ngomonglah kau buntalak. Jadi begini, anak-anak Allah itu berbeda dengan anak tunggal Allah. Dasar ayatnya yang saya bilang tadi Yohanes 1 ayat 12 itu anak angkat. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus itu bukan anak angkat, dia anak kandung. Emang darah dagingnya udah darah daging Bapa. Kalau anak-anak itu Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, baca. Data mulu ditanya. 12. Udah. Nah, jadi mana itu Yesus darah anak kandung Bapak? Kamu diam dulu, saya lagi bicara. Ini kan kebiasaan kan debat kusir. Terlalu berhalusinasi, Bang. Tadi udah enak-enak kita dialog, ini udah datang debat kusir. Ya, kalau saya tidak mau komentar. Nah, tolong Handi, nipu-nipu Kang. Handi tolong dulu dimoderatorin dulu, masalahnya dia ngomong terus ini. Jadi nggak ada kok data-datamu ya, cuma bacot kok banyak. Biarin saya mau itu kemampuan dia, biarin aja lah. Iya, kan kasih saya dulu untuk bicara. Nanti kau bantah, jangan saya ngomong kau bantah terus. Jadi saya nggak bisa ngejelasin jadinya. Percuma kau ngomong gitu, karena sampai ke liang kubur pun kau akan ku kejar. Ya ngomonglah kau. Ada gunanya.
Makanya kamu diam dulu, jangan debat kusir kau di sini. Debat kusir, tahu nggak, ngerti nggak debat kusir? Debat kusir itu tidak memberikan lawannya bicara. Contoh Bang Juma berdebat ganti-gantian bicara. Sebenarnya Gurunda itu malas melayani kau karena kau tuh halusinasi. Nggak usah kau di sini kan, kau juga ngemis-ngemis cari orang Kristen, giliran nggak ada orang Kristen kau juga bengong kan di sini. Harusnya kau senang ada orang yang masih mau bicara di sini. Bunda Rahma, kasih kesempatan dulu Bunda Rahma, biar enak. Ya, kasih kesempatan dulu. Orang minta dikasih, orang kan juga mau dengar. Itu kan urusan saya. Nangis. Silakan Bang Luga. Iya, jangan dulu dibantu dulu. Saya biar bisa bicara. Oke, diam dulu ya. Begini. Keluarkan anak Allah itu berbeda dengan anak tunggal. Anak tunggal saya kasih penjelasan gamblangnya begini. Kalau anak-anak Allah itu anak angkat, itu kapanpun bisa dipecat, bisa jadi anak, bisa jadi enggak. Itu kapanpun bisa dipecat tergantung ketaatan para nabi. Anak-anak Allah itu bisa diangkat, itu dia jadi anak Allah. Ketika roh Tuhan diangkat, itu dia udah gak jadi anak-anak Allah lagi. Makanya posisi anak-anak Allah itu seperti anak angkat. Kapanpun kalau berbuat dosa bisa dipecat. Tapi kalau anak tunggal nggak bisa dipecat karena itu darah dagingnya. Sama seperti Bang Juma punya anak Kajila itu nggak bisa dipecat sampai kapanpun kecuali udah kiamat. Nah demikian juga Yesus. Yesus itu anak tunggal Allah. Kalau nabi-nabi Israel atau umat orang Kristen dipenuhi roh Allah itu anak angkat. Anak angkat itu cuma diberikan kuasa, diberikan mujizat. Kalau dia taat, berjalan terus, dia punya kuasa bikin mujizat. Kalau dia berdosa dicabut itu. Nah Yesus berbeda. Yesus itu ownernya, pemiliknya. Pemilik dari kuasa itu adalah Yesus. Pemberi kuasa juga Yesus. Makanya Yesus itu pemilik kuasa, makanya mengusir setan itu harus dalam nama Yesus karena pemiliknya adalah Yesus. Makanya Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Silakan dibantah. Jadi Tuhan punya Bapak ya. Silakan Guru. Jod. Wis, kaosnya bagus tuh. Udah pada beli belum tuh? Mantap. Cuma satu nih Bang Juma kurangnya, buka maskernya, jangan kayak gitulah, buka biar lebih serem. Kenapa Gurunda itu malas melayani kau Luga? Kau itu halusinasi. Malas orang melayani kau ini kayak orang stres. Iya, itu kan statement kau lah. Mau kau bilang halusinasi kayak ya aku juga bisa bilang kau halusinasi sama aja dalam dunia debat. Ini datanya, ini datanya. Coba buka Bibelmu dulu, saya ajari kau ya biar kau nggak terlalu. Udah, buka. Coba Roma 8 14 coba buka. Belajar sama Paulus juga rupanya. Aduh. Berarti kau nggak akui lagi si Paulus itu? Ya robek. Iya, berarti kau kutip-kutip, berarti kau muridnya Paulus sekarang. Kau cuma comot-comot kitabnya si Paulus. Itu untuk menyadarkan otakmu yang stres. Jadi si Paulus benar gitu. Bang Yustas, bukan begitu maksudnya, membenturkan Luga dengan ajaran Paulus gitu loh. Ya berarti kan kau percaya juga. Semua orang Luga. Kepercayaannya Bang Luga itu kan kitabnya Bang Luga kan. Pakai Gurunda. Lanjut. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang. Jadi setiap anak Allah itu banyak disebut anak Allah. Semua orang dipenuhi Roh Allah dan anak Allah. Berarti banyak Tuhanmu. Lanjut Gurunda deh. Atau Bang Hadi lanjut. Begini, anak-anak Allah dengan anak tunggal Allah itu beda. Anak-anak Allah, orang yang dipenuhi Roh Kudus menjadi apa tuh? Menjadi anak-anak Allah. Saya juga anak-anak Allah. Hanya kami mengatakan aku anak raja. Makanya kami memanggil Bapa itu Allah karena kami adalah anak-anak Allah. Tunggu bentar. Kalau anak tunggal Allah itu berbeda kelasnya. Tunggu bentar Kak. Teman-teman yang mau memiliki baju yang dipakai Bang Juma bisa hubungi nomor saya, bisa langsung hubungi Bang Juma. Kalau hubungi saya ya, segera saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau hubungi Sadli aja. Assalamualaikum. Bisa ke Sadli juga, bisa ke Sadli, lebih bagus ke Sadli langsung. Waalaikumsalam. Duh, lagi ngomong kok salam-salaman. Sebentar Bang Andi, mohon maaf ini.
Ini saya mau mumpung ini ada momen yang sangat spesial buat saya. Ini lagi saya ngomong dulu Bang kan. Aduh. Ya. Khususnya sama Bang Juma ya. Saya dulu ini sebenarnya Muslim sejati. Cuman saya meninggalkan Muslim itu hampir kurang lebih 10 tahun Bang. Sejak tahun 2019 saya dengerin ceramahnya Bang Juma. Dan alhamdulillah sekarang saya kembali lagi di jalan yang lurus. Masya Allah. Hormat saya mulai tahun 2019 sampai malam ini saya tidak pernah ikut acaranya Bang Juma. Entah itu waktu live saya nggak, waktu apa di YouTube-nya juga nanti saya dengerin lagi. Makanya saya sangat gimana ya, dari hati saya ini sangat merasa bersyukur sekali dengerin live-nya Bang Juma. Ya, salam dari saya semuanya, khususnya Bang Andi, Bunda Rama. Saya sering tiap hari ini pasti denger semuanya. Mungkin dari saya gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dende, sarin na guru Nggak sampai.